Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Juni. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Juni. Alhamdulillah baik. Iya Bu Santi. Saya ini ada tugas untuk mengobservasi kelasnya Bu Santi ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Santi sebelum melakukan observasi. Nah, tujuannya ketika Bu Santi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas itu, Bu Santi itu jadi lebih percaya diri dan lebih siap ya. Oke, izin nanti saya masuk ke kelas Bu Santi ya. Boleh, Nah, boleh. sebelumnya saya akan menanyakan pertanyaannya, yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Santi capai? Ya baik. Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan itu adalah peserta didik menginterpretasi emosi tokoh dengan bantuan gambar melalui kegiatan menjawab pertanyaan. Kemudian peserta didik dapat menganalisis sajian visual dalam buku bergambar. Oke. Lalu nanti materinya apa yang akan diajarkan Bu Santi? Materi yang saya akan ajarkan itu adalah buku fiksi dan non-fiksi. Oke, buku fiksi dan non-fiksi ya. Di kelas mana nanti Bu Santi? Rencana saya di kelas 7F. Oke, pada pukul jam keberapa Bu Santi? Jam ke-3-4. Oke, jam ketiga. Saya lanjutkan lagi ya Bu Santi ya. Nah, untuk strategi yang akan Bu Santi persiapkan apa saja kira-kira? Strategi yang akan saya siapkan yang pertama modul ajar pasti. Oke, pasti ya. Kemudian saya menggunakan metode pembelajaran diskusi, kerja kelompok, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran yang menyenangkan seperti ice breaking atau permainan dalam kelas gitu. Kemudian saya menggunakan materi ajarnya menggunakan Canva. Oh, menggunakan Canva ya Bu? Canva. Berarti menggunakan handphone ya? Iya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, Iya. kira-kira area pengembangan yang hendak Bu Santi capai pada materi ini tuh apa ya kira-kira? Dalam area pengembangannya di sini ada 3 saya ambil Ibu. Iya. Yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau pengetahuan ini peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah saya sediakan. Yang kemudian keterampilan. Keterampilan ini peserta didik mampu berdiskusi, berkolaborasi, gitu kan. Terus berdiskusi, menampilkan tampilan diskusinya di depan kelas. Kemudian saya juga mengambil nilai sikap. Itu peserta didik dapat berkolaborasi dengan baik sama temannya, kemudian bisa saling menghargai pendapat teman-temannya. Itu. Oke, jadi Bu Santi yang hendak area pengembangan yang hendak Bu Santi capai itu ada 3 ya berarti Iya, ya, ada 3. pengetahuan, keterampilan, dan Sikap. sikap. Nah, oke, kalau begitu terima kasih ya Bu Santi Iya, ya, sama-sama, Bu Juni. sudah menjawab pertanyaan saya. Nah, izinkan nanti saya akan masuk ke kelas Bu Santi Iya, ya. boleh. Nah, ya sekarang kalau Bu Santi masih ada kegiatan ya bisa Bu Santi lanjutkan lagi kegiatannya ya Bu Santi ya. Sampai jumpa di kelas ya Bu Iya, Santi. sampai jumpa, Terima Bu kasih Juni. Bu Iya, Santi. sama-sama. Sebelum kita belajar lebih baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa memberi salam. Alif, Alisa,
Intan, Keina, Haikal, Hamza, Kirani, Lutfi, Muhammad Hadian, Muhammad Insan, Nabila, Naifah, Naufal, Nazri, Nazwa, Oliza, Nafi, Kardani, Rizky, Salma, Sukar, siapa sih sakit ya? Sylvia, Siti, Salam. Jadi di sini hanya satu yang tidak masuk. Mana kita sudah membahas apa? Fiksi dan non-fiksi. Oke, siapa yang masih ingat apa itu buku fiksi? Ya, apa? Buku yang di dalamnya menceritakan Ceritanya tentang hayalan, imajinasi. Oke, contohnya buku fiksi. Novel. Terus puisi komik, novel. Fabel. Kayak kumpulan ya, kalau fabel itu kumpulan fabel, kalau cerpen kumpulan cerpen. Jadi ada fungsinya. Oke, itu buku fiksi. Non fiksi. Ya. Buku yang memberitahukan informasi atau Bukan bosan ya. Bentuknya apa? pelajaran. Pelajaran sebut non fiksi, kamus, geografi. Terus apa lagi? Apa? Ensiklopedia. Oke. Itu perbedaan antara buku fiksi dan non fiksi. Sekarang kita masuk pembelajaran baru materinya. Kegiatan kita yang pertama itu ice breaking dulu, kemudian ada tujuan pembelajaran, pertanyaan pematik, kita masuk materi dan LKPD. Oke, ice breakingnya siapa yang bisa mencoba? Yang mau? Apa itu? Satu kotak, satu lingkaran. Oke, jadi di sini ada 6 kotak ya. Jadi kamu mengisi, pindahkan ke sini. Tapi tidak boleh apa itu horizontal, vertikal atau diagonal. Siapa yang mau mencoba? sudah bagus. Ya, mencoba aja dulu. Ya, ada 6. Jadi kamu pindahkan. Siapa yang mau mencoba? Ya, bukan aja dietnya. Jadi tidak boleh horizontal, vertikal atau diagonal. Kelihatan. Bu kelihatan nggak? Di sini kan tidak boleh seperti ini dan jadi dia bukan jawabannya. Pintar ya jawaban dari kita main aplikasi mengekspresikan. Terus ada lagi apa? Interpretasi emosi tokoh.
Jadi nanti kamu AKPD itu tentang kamu hanya melihat sebuah gambar. Interpretasi, memberikan pendapat tentang tokohnya. Kegiatan, nih kamu lihat gambar ini. Sedih. Siapa ini anaknya? Hitam. Dari gambar, kamu lihat bagaimana gestur tubuh dan ekspresi pada gambar tersebut. Gesturnya? Terus ekspresinya? Sedih. Kecewa. Apa? Kesepian. Sedih, kecewa, kesepian. Apa? Melamun. Kemudian apakah warna yang menonjol? Biru. Apa ini biru? Laut. Laut apa sungai? Kenapa kamu bilang ini laut? Mana? Ada pasirnya. Oh, ini. Dilihat dari gambarnya, anak yang ketakutan dan ketakutan. Menurut kamu bagaimana? Lihat ekspresi wajahnya. Takut. Kita bisa melihat dari mimik wajah si anak merasa ketakutan. Rasa apa lagi? Panik juga. Si dalam gambar. Contohnya, kita lihat nada. Di sini kita bisa melihat teknik pewarnaan. Itu gambaran emosi yang ditunjukkan oleh teknik pewarnaan pada gambar. Jadi bisa gambar itu cerah. Selain tokoh utama, kenapa hanya hitam dan gambar yang berwarna? Ada lagi pendapat yang lain? Kenapa hanya satu anak yang berwarna? Kenapa kira-kira hanya satu anak yang berwarna? Sedangkan di bawahnya ada orang. Ada? Ada kan? Tapi kenapa dia nggak berwarna? Karena berfokus. Kita lihatnya pewarnanya. Hanya ada satu anak yang berwarna. Apa kira-kira? Karena peran utama. Terus peran pembantunya nggak boleh berwarna. Ciri khasnya. Di sini kenapa hanya hitam yang berwarna? Jadi di dalam cerita hanya hitam yang apa? Yang selamat dari bencana. Makanya yang di bawahnya itu sudah tidak selamat. Jadi di sini hanya hitam yang selamat dari bencana. Bencananya apa? Bencana apa yang terjadi? Tsunami. Oke. Kita lihat yang kedua. Dari warna, kita juga bisa menganalisis dari fokusnya. Jadi, ilustrasi dalam menjadikan objek yang paling besar.
besar. Jadi keluarga kita merasa ketakutan, merasa panik. Nah itu ya, ketika kita mau menganalisis sebuah gambar dalam buku gambar. Sebelum kita menganalisis, di sini ada sebuah cerita itu hitam dan kemarin yang sudah kita bahas. Jadi di sini ada 7 bab. Kita lihat dulu. Nomor 1 tadi lubang besar. Misalnya salah satu anak kecil yang merasa ketakutan, panik karena ada gelombang besar. Kemudian gambar kedua. Nomor 2. Dimana semua orang Gimana semua orang? Jadi itu kayak mencari orang-orang yang Gelombang besar. Kan tadi kita bahas cuma di sini hitam yang selamat. Jadi di gambar 2 hanya hitam yang selamat dari kejadian itu. Kemudian gambar ketiga. Siapa yang bisa menganalisis dari gambar ketiga? Kira-kira apa? Ini siapa? Tokoh utamanya hitam. Bukan bab tiganya, tapi gambar ketiga. Oke, di gambar ketiga kita merasa sedih dia kehilangan orang tuanya. Kemudian gambar keempat, ya, apalagi yang lain gimana? Ya, kenapa? Dia melihat temannya yang sempat Di sini si hitam bertemu dengan temannya. Oke, dari dia sedih, semuanya kehilangan dari orang tuanya dan sahabatnya. Kemudian di gambar keempat, dia sudah ketemu sama temannya. Oke, di gambar kelima. Ya, kira-kira apa di gambar kelima? Dia bertemu lagi sama orang yang nyelamatin dia. Dia bertemu. Oke, di sini hitam sudah awalnya di sini gambar ketiga dia sedih, di gambar kelima dia sudah senang. Jadi dia senang ketemu sama kakeknya membuat mainan ini. Dasi. Ya. Nih, dia sedih, bencana yang dia alami, kemudian dia sudah senang, kemudian di gambar ke-6 dia sudah berlari pergi ke laut. Dari gambar ini, siapa yang bisa menganalisis kira-kira ceritanya seperti apa? Siapa? Dari awal sampai dia berani ke laut lagi. Kira-kira apa aja? Salma. Oke, ada lagi gambar yang lain? Kira-kira ceritanya seperti apa? Ada? Ya. Mau mencoba apa? Siap, boleh. Jadi ceritanya ada seorang dia nama Jepang. Terus dia mencintai saya yang orang bicara. Pada saat itu kemarin ada gelombang besar yang menimpa dirinya dan sahabatnya itu bercerita dan dia naik ke pohon. Dia selamat dari bencana itu. Dia sendiri doang, dia merasa putus asa. Dia sudah dilakukan oleh orang tua, sahabat dan teman-temannya. Dia sedang putus asa, dia ngasih perusahaan. Kalau ada orang lain yang
Oke, di sini karena ada salah satu anak kecil ya, kehilangan orang tuanya, ada temannya, ya sedih, berlarut-larut sedihnya, lama-kelamaan dia juga bahagia karena sudah menerima dia ketemu temannya, terus ada bertemu kakeknya, kemudian dia berani lagi ke Oke, ini ya cara menganalisis sebuah cerita. Kita lihat dari nada dan fokus di dalam gambar. Oke, bisa dipahami? Oke. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, kamu akan menjawab pertanyaan dari bacaan hitam dan putih. Di sana atau di buku kamu itu ada beberapa pertanyaan. Nanti kamu berdiskusi dari kelompok kecil dulu. Oke, semuanya dibagi. Jangan hanya ada cuma satu orang yang bekerja. Semuanya bekerja, dibagi pertanyaannya. Jadi kamu menulisnya di kertas APS ini. Ibu kasih waktu 15 menit. Thank you.
Waktunya 15 menit ya. Baru akan presentasi di depan. Yang mana ikan ada gambar itu jarak kali dua gitu. Kan kita main mana gambar warna
Kalau bisa kamu menjelaskan secara rinci, ya. Oke, kelompoknya lagi. Oke, betul ya. Jangan satu orang satu pertanyaan sama. Jangan lupa kalau kita sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis kajian buku berdasar. Bagaimana pengambilan itu tidak mengoperasi Kalau soal language kan Bagaimana perasaan ibu? Senang dan bahagia. Nilai uangnya yang digunakan pada momen ini bagaimana ada siswa motivasi yang ingin disampaikan oleh ibu yang warna yang digunakan dari apa yang ingin disampaikan.
Karena waktunya sudah selesai, jadi baru dua kelompok 1 dan 4. Jadi kelompok 2, 3, 5, 6 bisa lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita lanjut hari Jumat. Sebelumnya pembinaannya dulu. Apa yang kamu dapatkan hari ini? Pelajaran hari ini bagaimana? Dengan semuanya. Menganalisis emisi tokoh. Bagaimana cara kita menganalisisnya? Lihat dari mananya? Lihat dari fokus dari pewarnaannya ya. Oke, satu lagi. Bagaimana perasaannya? Kenapa? Dapat memahami ekspresi yang terdapat di dalam buku gambar. Ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kamu menganalisis buku fiksi. Jadi kamu harus membawa buku fiksi. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Juni. Selamat pagi Bu Ita. Ya, gimana, sehat ya kabarnya? Sehat Ya, alhamdulillah. luar biasa. 1 bulan kita ketemu di hari ini. Ya. Hari Senin ya Bu, tanggal Ya, hari 18 November, luar biasa. Saya senang lihat Bu Juni hari ini. Oke, Bu Juni kemarin kan sebelum PI 5, Bu Juni sudah melakukan observasi ya dengan teman sejawat. Sudah. Observasi akademik. Nah, kira-kira Bu Juni bisa ceritakan bagaimana persiapan Ibu terkait dengan sesi coaching pasca observasi? Pada sesi observasi itu sebelumnya saya mengadakan kegiatan pra observasi ya Bu ya, kepada yang saya observasi. Saya tanyakan mengenai tujuan pembelajarannya apa, area pengembangannya apa, dan strateginya apa, lalu metode apa yang digunakan, dan modul ajarnya bagaimana, apakah yang berdiferensiasi ya, atau hanya pada maksudnya gini, apakah sampai pada tahapan produk atau hanya pada tahapan proses saja untuk yang modul ajarnya. Lalu apakah menggunakan gaya belajar tertentu di dalam pembelajarannya. Oke, saya lihat Ibu sudah siap ya dengan rencana itu. Nah, terus
rencana untuk yang Ibu Juni akan lakukan dalam mulai sesi coaching pasca observasi itu apa? Rencananya saya akan menanyakan bagaimana perasaannya, ya kan? Apakah ada hambatan atau kendala pada saat saya observasi, pada saat pembelajarannya juga, lalu kira-kira apa solusi yang teman saya dapatkan dari hambatan yang dia hadapi pada saat observasi. Oke, jadi Ibu melakukan pendekatan, menanyakan tentang emosional, Iya, dulu sosial ya, emosional. sosial emosional. Kemudian Bu Juni akan menggali terkait dengan potensi si Iya. Kaici ini ya. Oke, luar biasa. Nah, Bu Juni, bagaimana dengan umpan baliknya? Apakah Bu Juni sudah menyiapkan cara untuk menyampaikan kritik secara konstruktif terhadap teman sejawat Ibu? Iya, sudah. Oke, sudah ya Bu ya. Nah, apa langkah selanjutnya setelah sesi coaching pasca observasi yang akan Ibu lakukan? Saya akan menanyakan bagaimana rencana aksinya, rencana aksi coach saya. Nanti saya tanyakan kembali bagaimana hasil yang sudah dia lakukan di kelas, Oke. apakah sudah sesuai dengan apa yang coach saya harapkan. Oke, luar biasa. Dari yang obrolan kita singkat ini, saya yakin Ibu mampu sekali dalam melakukan observasi pasca observasi akademik ini ya Bu ya. Oke, semoga berjalan dengan lancar ya dengan rekan sejawat Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Juni. Terima kasih Bu Ita. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam. Bu Gimana Juni. kabarnya Bu Santi? Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah, iya. Maaf mengganggu waktunya ya Bu Santi ya. Iya. Saya ingin ngobrol-ngobrol nih mengenai kegiatan observasi yang sudah saya lakukan di kelas Bu Santi di kelas 7F ya. Benar ya Bu Iya, Santi ya? kelas 7. Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan di pasca observasi ini. Kira-kira nih, bagaimana proses pembelajaran yang telah Bu Santi lakukan pada saat saya observasi? Ya, pembelajaran hari itu berjalan dengan baik. Kan berjalan dengan baik, anak-anak lumayan aktif, walaupun masih ada yang belum aktif Ya. ya, tidak semua siswa. Ya, benar Bu Gitu Santi. kan. Jadi anak-anak bisa menerima pembelajaran atau materi yang saya sampaikan dengan baik. Iya. Lalu bagaimana perasaan Bu Santi setelah kegiatan pembelajaran itu saya observasi? Perasaan saya lumayan tegang juga ya. Tegangnya karena ada saya ya di Ya, terus Nah. kemudian akhirnya saya bisa ini juga lumayan senang ketika peserta didik aktif, ada beberapa yang aktif, peserta didik bisa menjawab pertanyaan dengan baik, gitu. Peserta didik bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Oke. Pada waktu pra observasi waktu itu Bu Santi area pengembangannya pada apa ya Bu ya? Area pengembangan yang saya ambil itu ada 3. Mm-mm. Yang pertama itu pengetahuan, keterampilan sama sikap. Mm-mm. Jadi di pengetahuan ini saya mengambil nilainya berdasarkan tanya jawab LKPD yang saya berikan. Kemudian kalau keterampilan, peserta didik bisa berkolaborasi dengan baik sama siswa, sama teman-temannya. Kemudian yang sikap bisa saling berpendapat, saling menghargai pendapat Oh temannya. iya, saling menghargai. Oke, jadi 3 area pengembangan Bu Santi ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sikap, iya. Apakah ada hambatan atau kendala pada saat Bu Santi melakukan pembelajaran di kelas? Oh, kendala pasti ada ya Bu Oh ya. iya, tentunya ya. Yang pertama itu saya manajemen waktu. Oh iya, manajemen waktu. Jadi dari 6 kelompok saya tampil, itu yang tampil hanya 3. iya. Itu yang kendala yang pertama, manajemen waktunya tidak sesuai dengan modul ajar yang saya bikin. Ya. Kemudian peserta didik masih belum bisa menyampaikan pendapatnya secara percaya diri.
Ya. Terus peserta didik itu kurang konsentrasi dalam belajar. Oke. Ada yang saya temui dia masih ngobrol sama teman-temannya, masih berisik gitu. Mm-mm. Oh gitu. Eh, lalu tadi hambatannya ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira solusi apa yang akan Bu Santi lakukan untuk mengatasi hambatan yang tadi Bu Santi temukan di kelas? Solusinya yang pertama saya bikin modul sesuai ini ya, manajemen waktunya ya. Saya harus bisa menyampaikan pendahuluan, inti pembelajaran, penutupnya harus sesuai dengan modul ajar yang saya bikin atau buat. Kemudian dari siswa yang suka berisik, saya bisa menegurnya atau memberikan hal-hal yang positif, motivasi dalam belajar. Kemudian dalam kepercayaan diri anak itu saya bisa melakukan dengan diskusi ketika ada peserta didik yang tampil di depan yang kurang, suaranya yang kurang gitu, saya bisa menyuruh anak itu mengulang lagi. Oke, ya. Saya lihat di sini Bu Santi juga menggunakan ini ya, pembelajaran sosial emosional ya, di mana di sini ada ice breaking ya. Ice-breaking-nya, Ya. iya. Saya lihat pada waktu saya observasi sudah terlihat di pembelajaran Bu Santi. Nah, Bu Santi ini udah tahu nih solusinya apa gitu ya dari hambatan yang Bu Santi temukan pada saat pembelajaran tersebut. Kemudian apa rencana aksinya Bu Santi untuk ke depannya? Wah, aksinya yang utama itu modul ajar ya Bu ya. Saya Ya. harus membuat modul ajar semenarik mungkin. Bisa melakukan ice breaking bukan sekali aja. Misalnya melihat anak sudah mulai bosan, gitu kita bisa melakukan ice breaking lagi, atau 2 jam pelajaran itu bisa 2 atau 3 ice breaking. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dalam materi saya. Yang kemarin itu belum ada diferensiasinya ya Bu ya. Oh iya. Peserta didik hanya menjawab pertanyaan yang saya sediakan di LKPD. Kemudian saya juga bisa penerapan awal asesmen kognitif awal. Kemarin juga saya belum ada. Kemudian meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Oke, ya memang berdasarkan catatan pengamatan saya, Bu Santi di sini memang belum terlihat adanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, Mungkin benar. hanya pada tahapan proses saja ya Bu Santi ya. Lalu sadaran dirinya sudah bagus ya. Hanya mungkin Bu Santi di sini ice breakingnya ya. Ya akan ditambahkan lagi ya berdasarkan dari solusi yang Bu Santi berikan. Lalu manajemen waktu. Manajemen waktu yang Bu Santi hadapi pada saat pembelajaran di kelas ya Bu Santi ya. Iya Bu Santi ya, saya harap sih kedepannya ya pembelajaran yang Bu Santi harapkan itu bisa berjalan dengan baik ya, dengan adanya pelaksanaan kita pra-observasi dan observasi dan pasca observasi kita kali ini bisa membuat Bu Santi, pembelajaran Bu Santi berikutnya itu lebih percaya diri ya Bu ya, lebih maksimal dalam melaksanakan pembelajarannya di kelas ya. Kayaknya itu aja deh Bu Santi yang ingin saya tanyakan nih mengenai hasil observasi saya. Terima kasih ya Bu Santi ya sudah membersamai saya mulai dari pra-observasi, pada saat observasi di kelas, dan pada saat pasca observasi kali ini ya. Terima kasih banyak Bu Santi ya. Silakan Bu Santi melanjutkan kegiatannya kembali.